Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Bima di channel podcast Bima Satria. Ya, di sini gue mau nyeritain tentang cerita horor yang dialamin oleh teman gue yang bernama Jainal. Langsung aja gue ceritain. Halo, saya Jainal. Pengalaman saya kali ini tentang kesurupan di sekolah hantu yang terjadi waktu saya di bangku kelas 2 SMP. Kebetulan letak sekolah saya tersebut berada jauh di ujung kampung. Di sekeliling sekolah adalah hutan. Di sekolah saya tersebut memiliki mitos dan aturan yang sangat ketat terhadap hal-hal yang berbau mistis, seperti tidak boleh main perahu kertas di kolam sekolah, membawa bunga atau wangi-wangian ke sekolah, memukul-mukul pohon, mengobrol di WC, dan berlari-lari di teras sekolah. Tetapi yang bikin seramnya lagi, semua siswa juga dilarang untuk mengetuk pintu yang berwarna kuning di dalam WC putra. Konon katanya kalau ada siswa yang mengetuk pintu tersebut bakal terjadi kesurupan massal di sekolah. Saat itu, dua teman kelasku merasa tidak percaya akan hal itu. Maklum, mereka termasuk anak yang bandel di sekolah. Dua temanku itu bernama Andi dan Aldi. Saat itu, aku mendengar pembicaraan mereka yang berniat untuk membuka pintu kuning tersebut. Saat jam istirahat tiba, mereka segera melancarkan aksinya untuk mengetuk WC tersebut. Dan mitos itu terbukti. Setelah beberapa lama, mereka di dalam WC terdengar satu persatu siswi sekolahku yang berteriak histeris dan berlarian keluar kelas. Hampir semua kelas terdengar suara teriakan. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 16-17 siswa yang kesurupan. Dari semua kelas kami yang paling banyak kesurupan, yaitu ada 7 siswi. Andi dan Aldi juga semenjak dari WC itu tidak kelihatan lagi. Kata temanku, mereka pulang karena takut. Kira-kira hampir 2 jam kami membantu untuk memegang siswi yang kesurupan. Setiap siswi yang kesurupan dipegangi oleh 5 orang dan aku saat itu memegangi temanku yang kesurupan yang bernama Ivit. Si Ivit tenaganya sangat kuat. Dari semua siswa yang kesurupan cuma Ivit yang paling banyak dipegangi. Karena kata salah satu guru kami, makhluk yang merasili Ivit adalah laki-laki. Satu persatu dibawa ke dalam kantor, dan situ siswi yang kesurupan dibagi 4 meletakkannya. Ada yang di ruang guru, ada yang di ruang kepala sekolah, ada yang di ruang tata usaha, dan ada di ruang tamu. Semua siswa yang tidak kesurupan disuruh berkumpul di lapangan dekat kantor dan berpegangan serta membaca doa-doa. Semua siswa yang kesurupan satu persatu diazankan oleh Bapak Kepsek kami sampai tidak memberontak lagi. Semua siswi yang kesurupan sudah mulai tenang, kecuali Ivit. Ivit terus mengamuk dan memukul-mukul kepalanya ke lantai. Kami yang memeganginya sangat kewalahan. Aku bagian memegangi tangan kirinya merasa sangat lelah, dan juga tanganku sampai luka karena cengkramannya yang sangat kuat. Bapak Kepsek kami juga saat kewalahan sampai beliau meminta bantuan orang alim atau ustadz. Kami yang memeganginya secara bergantian untuk menghemat tenaga kami. Saat itu orang yang memegangi Ivit sekitar 10 orang. Dan secara bergantian memeganginya. Setelah sekian lama akhirnya Ivit pun berhasil ditenangkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena badannya sangat lemas dan belum sadarkan diri. Kejadian tersebut terjadi hampir setiap bulan
dan karena itu sekolah kami disebut sekolah paling berhantu di kampung kami. Terakhir yang kuingat dari sekolah SMP ku tersebut adalah saat kesurupan waktu acara kelulusan kami. Saat itu banyak siswi yang kesurupan, dan dari itu juga aku takut kembali ke sekolah tersebut. Terima kasih sudah membaca cerita pengalamanku seramku waktu SMP. Oh, jadi ini ceritanya sekolahnya si Jenal ini angker lah. Ada banyak mitos-mitos dan ada 2 orang yang penasaran. Jadi dia ngelakuin mitos yang dilarang dilakuin oleh di sekolahan itu, tapi dilakuin dan akhirnya banyak yang kesurupan. Semoga kalian suka dengan podcast ini dan cerita ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.